Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadia Syawali Putri dengan nomor registrasi 15254-22016. Sini saya akan menjelaskan terkait dengan UTS dari mata kuliah program aplikasi manajemen konstruksi pada semester 124 yang didasarkan pada 4 penelitian soal, yaitu untuk yang pertama adalah menampilkan model grafik elemen pekerjaan yang membutuhkan material tertentu. Yang kedua adalah menunjukkan kuantitas atau material dari model sebagai dasar input ke MS Project. Yang ketiga adalah melakukan leveling research di MS Project agar tidak terjadi overloaded. Dan yang terakhir adalah menunjukkan dampak leveling pada jadwal project di MS Project, lalu mengaitkan kembali dengan visualisasi elemen di model Revit. Oke, berikut adalah contoh soal-soal dari yang akan dijelaskan pada video kali ini. Oke, yang berikut adalah tampak tiga dimensi dari bangunan yang akan dikerjakan pada UAS LTS kali ini. Dan untuk pertanyaan nomor satu adalah menampilkan model grafik elemen pekerjaan yang membutuhkan material tertentu. Eh, untuk model material tertentu itu biasanya akan terdapat pada struktur balok, kolom, dan plat. Karena kan pada modeling kali ini yang digunakan adalah modeling gedung bertingkat 10 dengan struktural menggunakan struktur beton sebagai struktur utamanya. Sehingga yang dijadikan concern khusus pada material khusus itu terdapat pada semisal kolom. Kolom itu memiliki rincian, yaitu akan terdapat material pasir, material agregat, semen, dan juga air serta bahan kimia pencampur lainnya. Itu pun berlaku pada model balok dan plat. Oke, untuk pertanyaan nomor dua, eh, model material itu bisa didapatkan dari modeling 3D Revit ini ataupun didapatkan dengan menghitung setiap jenis-jenis elemen yang ada sehingga kuantitas atau volume pekerjaan dari setiap pekerjaan yang ada pada struktural ini dapat dimasukkan ke dalam progres MS Project agar tidak terjadi kesalahan dalam melakukan penentuan durasi hari ataupun durasi satu pekerjaan dalam satu ruang lingkup. Oke, untuk nomor tiga adalah melakukan acting research. Di sini sudah tampak proses project dari kelompok kami yang menjelaskan terkait dengan perencanaan gedung perkuliahan 10 lantai seperti yang tadi saya share screen. Ini ada pekerjaan pendahuluan, terus ada pekerjaan tanah, pekerjaan fondasi, dilanjutkan dengan pekerjaan struktur, ada pekerjaan arsitektur, dan pekerjaan MEP atau Mechanical Electrical Plumbing. Pada setiap pekerjaan ini tentunya pekerjaan akan di breakdown menggunakan leveling-leveling tertentu. Sebagai contoh, pekerjaan pendahuluan ini akan berada pada level pertama dalam WBS dari sebuah proyek gedung perkuliahan 10 lantai ini. Dan untuk pekerjaan pembersihan area proyek, pekerjaan pemasangan pagar proyek, itu akan menjadi level 2 dari WBS, WBS pembangunan gedung perkuliahan 10 lantai ini. Selanjutnya, nah untuk selanjutnya di sini ada contoh ada 6.1. Itu ada penyewaan genset. Untuk penyewaan genset sendiri, ini merupakan leveling yang berada pada level 3. Sehingga
jika dijelaskan secara umum mungkin akan menjadi seperti ini. Pekerjaan level 1 akan menjadi sebuah pokok pekerjaan utama yang dilanjutkan dengan membuat breakdown ataupun pemisahan dari masing-masing kebutuhan dari pekerjaan tersebut. Contohnya di sini ada yang pertama itu ada pekerjaan pembersihan proyek. Selanjutnya setelah itu akan dilakukan pemasangan pagar proyek. Selanjutnya ada pemasangan papan nama proyek sampai dengan pekerjaan listrik kerja. Dan pada pekerjaan listrik kerja ternyata ada sub pekerjaan lagi yang harus di breakdown agar pengerjaannya dapat berlangsung secara maksimal, efisien, seperti itu. Untuk level 3-nya di sini ada yang penyewaan genset, ada pekerjaan dan pemasangan instalasi PLN. Lalu untuk cara memasukkannya adalah dengan membuat teks di sini. Di sini kita bisa input task. Di sini kita tentukan apakah penjadwalannya akan dilakukan secara manual ataupun kita input secara satu-satu ataupun dilakukan secara otomatis. Kalau misalnya dilakukan otomatis, kita bisa merubah ini ke bagian auto schedule. Selanjutnya, sini kita bisa tulis pekerjaan pendahuluan. Nah, ini akan menjadi level 1. Jika ingin diubah menjadi level 2, pekerjaan bisa digeser dengan menggunakan toolbar yang ini. Sehingga pekerjaan akan masuk ke level 2 dan jika diklik lagi akan masuk ke level 3. Itu untuk apa? Menggunakan si leveling pada MS Project kali ini. Selanjutnya, yang keempat ini adalah menunjukkan dampak leveling pada jadwal MS Project. Lalu mengaitkan kembali dengan visualisasi elemen di model Revit. Nah, untuk breakdown ini itu akan mempermudah kita sebagai tim pelaksana ataupun tim pekerja dalam mengerjakan sebuah gedung secara efisien dengan membagi sub-sub pekerjaan menjadi yang lebih kecil, terperinci dan tidak akan mengurangi resiko dari kesalahan ataupun keterlambatan dari proyek. Dan dari leveling ini kita akan bisa menentukan, kita bisa melihat pada gambar struktural ini, contoh kita menggunakan lantai 1. Nah, struktural lantai 1 ini seperti yang dijelaskan pada MS Project ini struktur kemudian struktur lantai 1. Di sini ada tie beam, terus ada kolom, sirwall, dan tangga. Dan itu bisa divisualisasikan dalam Revit ini. Itu sini ada tangga, terus di bagian sini ada balok, ini ada kolom. Sehingga kita bisa tahu nih kira-kira pekerjaan apa saja yang memang yang ada pada modeling ini yang belum masuk ke breakdown dari pekerjaan struktur ataupun pekerjaan arsitektur serta pekerjaan-pekerjaan lainnya. Sehingga eh, apa yang kita tuliskan pada WBS di MS Project ini dapat tervisualisasikan dengan baik dan dapat terdetek kira-kira elemen mana yang masih belum terdapat pada WBS-nya, sehingga antara konektivitas antara dari WBS dan Revit ini menjadi lebih relevan dan lebih akan memberikan dampak yang positif terkait dengan pekerjaan secara keseluruhan dari pembangunan gedung perkuliahan 10 lantai. Mungkin penjelasan saya cukup sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf, saya menyadari banyak kekurangan pada modeling grafik saya dan dalam saya menjelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.